Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu di bagian kajian hadis pernikahan nomor 2 ini saya bahas beberapa ibroh ya, yang dari hadis yang diterima dari Abu Hazm atau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, diriwayatkan oleh berbagai muhadis, itu tidak kurang dari 12 ibroh. Jadi apa ibroh itu? Wanita boleh melamar, adanya hibah diri pada Rasul, nikah mesti memakai mahar, kemudian kadar ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan walinya. Calon suami mesti mencari sendiri untuk mahar, dan mahar yang paling bagus atau mas kawin yang paling bagus menurut sunnah Rasul adalah perhiasan, utamanya emas. Tapi kalau tidak punya, apapun boleh dengan jasa. Dan ketika akad, bagusnya disebut mahar itu, baik tunai maupun non tunai. Kemudian mengajar Quran, itu juga diisyaratkan bolehnya mendapat gaji atau honor dari mengajar Quran. Lalu sumpah itu bisa dilaksanakan untuk meyakinkan pihak yang diajak bicara. Kemudian ke-11, jangan memberikan yang menimbulkan kesulitan nanti. Dan ucapan di dalam akad bisa beraneka ragam, bisa dengan bahasa apapun, yang penting dimengerti oleh mempelai, wali, dan saksi. Jadi ada 12 ibroh dari hadis tersebut. Dan pertemuan kali ini implikasi dari hadis itu. Implikasi pertama, laki-laki itu harus memiliki harta untuk mahar sebelum menikah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang pria menawarkan diri untuk dinikahkan pada wanita yang datang kepada Rasul, maka Rasul pertama kali kepada si pria itu adalah bertanya, harta apa yang kamu bisa berikan kepada istri sebagai mahar atau sebagai mas kawin. Jadi bagus nama sudah punya lah, begitu mau menikah teh sudah punya harta untuk dijadikan mas kawin, supaya sila ya tidak bingung gitu. Kemudian juga tawar menawarnya itu kan jelas terhadap perempuan dan walinya. Ditawarnya, saya punya harta seperti ini, atau begini, jumlahnya sekian, kadarnya seperti apa, siap atau tidak. Nah, itu bagus nama. Jadi sebelum menikah sudah ada persiapan ya, harta minimal untuk mahar. Jadi mesti disiapkan oleh pria yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, kesepakatan di dalam menghadapi akad itu bagus. Jadi makanya bagus nama ketika meminang atau ketika khitbah, ketika melamar, itu sudah disepakati apakah maharnya, kemudian biaya akad, bayar ke KUA, administrasi,
biaya walimah, termasuk juga ada biaya-biaya yang lain. Itu bagusnya dimusyawarahkan ketika eh, minang atau ketika melamar. Jadi ketika kedua mempelai bertemu dalam melamar, apakah yang melamar itu laki-laki ataupun perempuan, itu disepakati terlebih dahulu biaya-biaya yang akan dihadapi dan bentuk acaranya, ya, bentuk acara di dalam walimah, di dalam akad, siapa yang memberikan khutbah nikah, yang baca Quran, atau keseniannya kesenian apa. Jadi jangan sampai begitu prak pada bingung karena tidak tahu asal usul, tidak tahu jumlahnya. Ditanya berapa yang akan hadir, sekian mobil, tahu-tahu mobilnya banyak, atau tahu-tahu mobilnya sedikit, atau jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak padahal persediaan menerima sedikit, kan kerepotan. Jadi supaya tidak kerepotan, bagusnya disepakati dalam upacara, bentuknya, personilnya, tenaganya, termasuk materi yang disediakan. Yang ketiga, hadis ini bisa diambil pelajaran tentang cara mendapatkan jodoh, cara mendapatkan calon pasangan berdasar sunnah Rasul. Saya katakan berdasar sunnah karena ini yang kita ambilkan dari hadis. Dari hadis itu kan bisa yang diucapkan Rasul, yaitu bisa yang diperbuat oleh Rasul, bisa juga yang diperbuat oleh sahabat tapi disetujui oleh Rasul. Nah, itu hadis. Jadi cara mendapatkan calon pasangan di dalam hadis ini terisyaratkan, walaupun tidak langsung tergambar ya, tapi isyaratnya ada. Di jodoh yang diungkapkan dalam hadis seperti tidak disengaja kan, utamanya mempelai wanita. Jadi siapa jodohnya, siapa calonnya, kan si wanitanya tidak tahu, karena wanita itu kan menghadap Rasul untuk dinikahi oleh Rasul. Tapi kenyataannya kan Rasul tidak berkenan, sehingga pihak lain yang ditawarkan Rasul. Jadi wanita yang menghadap Rasul yang diungkap dalam hadis ini awalnya tidak tahu siapa calon suaminya. Dia minta pada Rasul untuk dinikah dengan kalimat menghibahkan diri atau dinikahkan pada yang lain. Tiba-tiba seorang pemuda yang menawarkan diri. Jadi jelas baik Rasul mempelai perempuan atau mempelai laki-laki belum mengetahui sebelumnya siapa jodohnya. Jadi bisa terjadi jodoh itu, siapa calonnya, siapa yang bakal dinikahkannya itu dengan siapa, bisa saja terjadi hal yang demikian. Nah, berbicara tentang pemilihan jodoh, nah, kita bisa melihat peristiwa pernikahan Rasul SAW. Dan Rasul SAW menikah dengan istri-istrinya itu kan bermacam-macam penyebab dan bermacam-macam proses pelaksanaannya. Dan kita bisa lihat pertama pertemuan dengan Khadijah, Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, itu kan Siti Khadijah yang melamar Rasul. Yang saat itu ketika Khadijah tertarik oleh Rasul itu kan belum menjadi Rasul ya. Ya masih menjadi Muhammad seperti orang biasa karena belum belum diutus jadi Rasul. Kan ketika itu Rasul berusia 25 tahun dan Abu Bakar itu 23 tahun. Siti Khadijah katanya 40 tahun menurut sebagian riwayat. Nah, Siti Khadijah lah yang pertama kali tertarik oleh Rasul pada saat itu.
Sehingga pada saat itu Rasul diangkat sebagai manajer pemasaran untuk perusahaan yang dikelola oleh Siti Khadijah. Dan Rasul itu diberi teman, yaitu bernama Maisarah. Di Rasul itu punya ajudan namanya Maisarah. Itu dikasih oleh Siti Khadijah. Maisarah itu bukan perempuan ya. Di Bandung itu kalau di Bandung mana apa? Nama Maisarah itu perempuan, tapi kalau di Arab itu Maisarah itu laki-laki. Itu pegawai. Nah, maka mendampingi Rasul kemana-mana dalam menyebarkan dan memasarkan bisnis Siti Khadijah. Nah, di dalam proses inilah Siti Khadijah tertarik oleh Rasul sehingga minta bantuan Maisarah untuk menanyakan kepada Rasul sedia atau tidaknya untuk menikah dengan Rasul. Sambil Siti Khadijah pada saat itu kan menyelidiki bagaimana akhlak Rasul sehari-hari. Terus terang kepada Maisarah ingin menyampaikan isi hatinya kepada Rasul. Nah, itu salah satu proses peristiwa dan wanita. Jadi cara pertama adalah seorang wanita tertarik oleh pria, kemudian minta bantuan pria lain. Akan ke ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu peristiwa Rasul nikah dengan Saudah. Kan Saudah ditinggal wafat oleh suaminya. Dan Rasul pun ditinggal wafat oleh Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Jadi 17 hari, sekitar 17 hari Rasul ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Kemudian Haulah menghadap Rasul, menawarkan istri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang walaupun pada saat itu Rasul ditawari istri, justru bertanya apakah ada istri yang setipe Siti Khadijah. Ya, kata Siti Haulah, sulit atau ari setipe persis dengan Siti Khadijah mah. Cuman yang saya tawarkan ini, kata Haulah, usianya tidak begitu jauh dengan Siti Khadijah dan dia ditinggal wafat oleh suaminya ketika hijrah ke Abyssinia. Pokoknya mah nggak begitu jauh lah perbedaannya, jadi tidak akan ngarumas gitu, kata Siti Haulah itu. Atau engkau Rasulullah menghendaki gadis juga saya tawarkan juga, yaitu Haulah mau menawarkan Aisyah, gadis kecil pada saat itu. Tapi akhirnya Rasulullah SAW setuju akan tawaran Haulah, tawaran Haulah itu, dan Siti Saudah sudah pasti setuju. Dan Haulah itu lebih tua dari Rasul 17 tahun. Jadi ketika ditawarkan kepada Rasul, Siti Saudah binti Jam'ah berumur 67 ya. 50 tambah 17. Ya, 67 tahun. Jadi akhirnya nikahlah dengan Siti Saudah. Jadi cara ada pihak ketiga yang ngareremokeun, yang mempertemukan, kata orang Bandung mama comlang ya, yang mempertemukan. Walaupun dua-duanya tidak ada tidak ada keinginan, karena Siti Saudah juga baru habis masa idah. Rasulullah SAW baru beberapa hari ditinggal wafat oleh Siti
Tapi karena aktif yang mempertemukan sehingga mereka bisa nyambung Rasul dengan Siti Saudah. Cara yang ketiga, ini mah laki-laki yang langsung naksir, yang langsung tertarik. Walaupun memang ada informasi sebelumnya dari Siti Haulah mau juga dia menawarkan, cuman pada saat itu kan Rasulullah itu belum ada minat. Baru setahun kemudian, jadi setelah Siti Saudah dinikah oleh Rasul tahun ke 50 dari kelahiran Rasul, alias tahun ke-10 dari kenabian Siti Saudah. Kemudian tahun berikutnya adalah Rasulullah SAW tertarik oleh Siti Aisyah. Tertariknya itu bagaimana? Rasul itu sering mimpi. Di sini dikatakan, kata Aisyah, qala Rasulullah SAW urituki fil manam salasalayalin ja'ani bik al malak bi sarakah min harir fayaqul hadhihi imra'atuk fa aksifu an wajhiki fa idha anti hiya fa aqulu iyyaku hada min indillah yumdihi. Jadi kata Aisyah, Rasul itu pernah bicara kepada Aisyah pada ketika dia masih gadis, yang pada saat itu berusia 6 tahun, Siti Aisyah. Rasul datang kepada Aisyah, urituki fil manam, aku bermimpi sampai 3 malam berturut-turut, yaitu datang kepadaku malaikat dan membawa bingkisan dari sutra. Dia mengatakan hadihi imro'atuk, ini adalah istrimu. Pak Aksipwa, aku buka ternyata anwaji, persis seperti wajahmu. Faida anti hiya, ternyata yang dihadiahkan oleh malaikat itu adalah engkau. Jadi ini jelas yang menimbulkan pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah karena Rasul tertarik oleh Aisyah. Jadi ketika ditawari oleh Haulah, maka Rasul tidak nikah dengan Saudah. Tapi setelah 1 tahun nikah dengan Saudah, maka dia bermimpi bertemu Aisyah, mendapat hadiah. Maka boleh dikatakan cara yang ketiga ini, pria tertarik oleh wanita dan melamar si wanita itu, terang-terangan, belak-belakan kepada wanita itu. Maka ketika Aisyah mendapatkan tawaran begitu, ya kalau itu dari Allah, ya tentu saja akan kejadian. Jadi hadis Muslim nomor 4468 ini menggambarkan bahwa Rasul SAW lebih dahulu tertarik oleh Aisyah, karena terdapat dalam mimpinya. Dalam peristiwa ini Rasul sendiri yang memilih dan menghitbah Aisyah. Dan Rasul datang sendiri kepada ayah Siti Aisyah yang bernama Abu Bakar Siddiq, dan ibunya bernama Ummu Ruman. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah orang tua wanita yang mengangkat seorang pria dijadikan sebagai menantu. Nah, ini peristiwanya adalah orang tua mencari, ya. Jadi karena peristiwanya ini Umar bin Khattab itu kan menghadap ketika Siti Hafsah suaminya meninggal. Anna Umar bin Khattab
hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar bin Hunes bin Hudafah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad syahida badran tuwfiya bil Madinah. Jadi suami Hafsah itu ditinggal wafat oleh suaminya bernama Hunais bin Hudafah As-Sahmi. Itu sahabat Rasul yang jadi syahid ketika perang Badar. Tapi wafatnya di Madinah ya. Kemudian faqala Umar, dia berkata, temui Utsman bin Affan, menawarkan Hafsah. Faqultu in syi'ta ankahtuka, kalau engkau berkehendak aku akan nikahkan Hafsah kepadamu. Minta Umar tuh. Tapi Utsman sa'andur fi amri, ku timbang-timbang dulu. Kemudian pada habis itu beberapa malam faqala qad badali ala atajawwaju yaumi hada. Faqala Umar, kemudian kata Umar menghadap kepada Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar, kalau engkau berkehendak aku nikahkan anakku kepada engkau wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini usianya lebih tua dari Umar ya, 2 tahun. Tapi Abu Bakar pasomat, ya diam aja, tidak menjawab sedikit pun. Akhirnya aku datang kepada Utsman, kata Umar, aujada minni ala Utsman. Habis itu layali summa tabah Rasulullah. Pada Utsman juga tidak mendapat jawaban. Tapi akhirnya dia menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku nikahkan, kata Umar, itu kepada Rasul, karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk menikahi Siti Hafsah. Jadi peristiwa Hafsah ini orang tua yang aktif mencari calon suami anak, karena anaknya menjanda yang pada saat ditinggal wafat oleh suaminya. Hafsah itu berusia 18 tahun, kan janda muda ya, 18 tahun. Akhirnya dinikahlah oleh Rasulullah. Cara yang keempat adalah wanita. Peristiwa ini terjadi menikah dengan Hafsah putri Umar. Peristiwa ini bermula ketika Umar bin Khattab kelabakan mencari pasangan untuk putrinya Hafsah, karena telah ditinggal wafat oleh suaminya dalam peperangan. Umar datang ke Abu Bakar, pada Utsman, menawarkan. Akhirnya datang kepada Rasul, menurut berita datang kepada pensi gitu, supaya oleh Rasul ditunjukkan kira-kira siapa yang ditunjuk oleh Rasul jodohnya Hafsah itu. Tapi ternyata beliau bersedia menjadi suaminya. Tentu saja senang sekali. Dia akhirnya nikahlah dengan Rasul. Nah, itu cara seorang seorang ayah mencarikan jodoh untuk anak. Kemudian seorang wanita yang langsung menghadap Rasul. Nih. Jadi yang kelima ya, A, B, C, D, E, yang kelima. Caranya seorang wanita menghadap kepada Rasul. Ini diriwayatkan dari Sahal As-Sa'idi. Ana fil qaum, aku katanya berada pada satu kelompok. Idkolat, ketika bicara atau ketika menghadap imro'atun, seorang perempuan,
Dia mengatakan, ini qad wahabtu nafsi laka ya Rasulullah faro fiya ro'yaka. Aku menghibahkan diri kepadamu ya Rasulullah, lihatlah aku, bagaimana pendapatmu. Ya, hadis ini menggambarkan seorang wanita yang terus terang ingin dinikah. Jadi cara yang kelima, seorang wanita saja belak-belakan karena tertarik oleh pria, lalu menawarkan, sudikah engkau jadi suamiku? Ya otomatis ya, kalau yang namanya melamar mah diterima ya syukur, tidak diterima nggak apa-apa, cari yang lain. Jadi harus siap si wanita tersebut. Walaupun ada komentar dari putra Anas, seperti ketika saya membahas hadis ini, putra Anas kan bertanya kepada ayahnya, kok wanita ini nggak malu-malu ya menawarkan diri kepada Rasul. Tapi kata Anas, lebih baik wanita itu dibanding kamu. Kamu kan tertarik oleh Rasul, tapi kan tidak berani untuk terus terang. Jadi ini wanita menawarkan diri untuk dinikah. Dan memang bukan hanya satu yang menawarkan diri kepada Rasul, itu cukup banyak ya. Ya, antara lain ada binti Hakam, Nabi Huzaimah, Hani, Maimunah. Dan ada yang oleh Rasul diterima, ada juga yang dinikahkan pada yang lain. Kemudian boleh dikatakan yang ke-6 ini mah rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok. Karena apa? Karena yang datang kepada Rasul tidak berminat, maka dialah sendiri menawarkan jawijniha illam takun laka biha hajah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berminat kepada perempuan ini, udah saja nikahkan kepadaku. Nah, terjadilah kan dialog yang cukup panjang. Jadi cara yang ke-6 itu boleh dikatakan, kata orang Sunda, mamulung muntah. Yang ditawari tidak mau, ya udah menawarkan diri. Jadi seorang laki-laki mengambil kesempatan untuk dinikahkan pada yang tidak diminati Rasul. Nah, gara-gara Rasul tidak berkenan menikah wanita yang menawarkan diri, maka seorang pria ketibatan rezeki, mendapatkan rezeki nomplok. Nah, itu cara yang ke-6. Cara yang ke-7 adalah menawarkan diri sepenuhnya kepada siapa yang dipercayai. Seperti si perempuan ada yang datang kepada Rasul, siap dinikahkan kepada siapapun. Jadi wahabtu nafsinya itu bukan hanya dinikah oleh Rasul, tapi kepada siapapun. Nah itu adalah seorang wanita yang menghadap Rasul minta dicarikan pada pihak lain yang siap menerima dia. Cara ini tersirat pada wanita yang menyerahkan. Sebetulnya ada satu lagi ya, ke-8, yaitu peristiwa Zaid dengan Zainab. Nah itu makan Rasul yang melamarkan Zaid bin Harisah kepada Zainab. Kenapa tidak masuk kepada kategori ini? Karena kebetulan kan itu peristiwa perceraian antara Zaid dengan Zainab, karena pada saat itu menyerahkan kepada apa yang dikehendaki Rasul, Siti Zainabnya. Jadi dua-duanya atas dasar ridho Allah, tapi itu juga saya kira bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan jodoh ke-8. Jadi dari situ cara mendapatkan jodoh itu ini 7 yang saya uraikan berdasar hadis atau berdasar peristiwa yang dipraktekkan oleh Rasul, dan bisa juga yang ke-8-nya peristiwa Zaid dengan Zainab. Kemudian implikasi ke-4, perempuan itu ternyata
dinikahkan ya. Jadi bukan menikah langsung tapi dinikahkan. Ini ibroh yang keempat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dialog panjang dengan laki-laki, lalu dia katakan ankah tukaha, aku menikahkan engkau kepada perempuan atau perempuan ini kepada engkau. Jadi laki-laki itu bisa menikah perempuan, harus bisa itu dinikah tanpa wali. Karena Rasulullah SAW mencontohkan, makanya kalau kita lihat berbagai ayat, perempuan itu kan ankihu, nikahkan. Dalam surat Al-Baqarah 221, kalau kepada laki-laki la tankihul musyrikat, jangan engkau menikahi wanita musyrik. Tapi kalau kepada perempuan la tunkihul musyrikin, jangan engkau nikahkan. Jadi perempuan tuh nikah ada wali. Jadi tidak bisa perempuan itu menikah tanpa wali. Dan memang di dalam hadis lain dikatakan la nikaha illa biwaliyin, ya. La nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah tanpa wali. Jadi oleh karena itu harus ada wali. Ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Musa, la nikaha illa biwaliyin. Perempuan tidak bisa menikah tanpa wali. Walaupun wali itu ada wali mujbir, yaitu yang keluarga seperti ayah, kakak, paman, kakek. Ada wali hakim. Kalau di Indonesia wali hakim itu kan petugas KUA. Ada wali muhakam yang diangkat. Kemudian ibrah yang kelima, laki-laki itu mesti terus terang keberadaan. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Kalau mau menikah itu bagus nama terus terang kepada wali, kepada mempelai wanita, belak-belakan keberadaannya. Kalau kaya, katakan kekayaan. Kalau miskin, katakan kemiskinan. Kalau biasa-biasa saja, katakan apa adanya. Dan ini laki-laki yang mau menjadi calon mempelai mesti terus terang kepada calon mempelai wali kan bagaimana keadaannya. Rasulullah SAW kan tanya, hal indaka syai, engkau punya apa? Maka dia menjawab, la wallah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an. Tidak ya Rasulullah, demi Allah aku tidak punya apa-apa. Jadi belak-belakan lah. Jadi, jangan sembunyi-sembunyi. Seperti apa? Jadi, jangan sampai waktu pacaran belum nikah manis-manis semua, pika-bitaeun tertarik, tapi setelah menikah baru terbongkar kekurangannya. Kan itu bisa menimbulkan penyesalan. Bisa menimbulkan penyesalan. Daripada menimbulkan begitu, umpamanya kalau punya harta, katakanlah punya harta. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Kalau punya anak, katakan punya anak. Kalau tidak punya juga begitu. Seperti apa adanya diterangkan. Bahkan bagusnya kalau tahu mandul juga katakanlah mandul gitu. Seperti Rasul langsung bertanya pada sahabat itu tentang harta yang dimiliki dan kesiapan menghadapi pernikahan. Keterbukaan ini sangat penting agar tidak menyesal di akhir nanti. Itu implikasi dari hadis, ya, laki-laki memiliki harta itu harus disiapkan menikah, kemudian kesepakatan dalam menghadapi akad, lalu kemudian kita bisa memperoleh gambaran cara mendapatkan jodoh. Kemudian perempuan dinikah harus ada wali, dan laki-laki mesti terus terang keberadaannya. Saya kira itulah cukup bahasan kita pada hadis
nomor 2 bagian F, insya Allah bersambung nanti ke 3 tentang suami ideal berdasar khutbah Rasul ketika haji wada. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.